bukankah Al-Quran adalah petunjuk dan obat bagi umat Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka itulah dikatakan oleh Aba Antus bahwa amalan ini amalan semula jadi. Yakin tidak yakin, siapapun yang mengamalkan amalan ini, insya Allah biiznillah hajatnya kabul, dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum sobat-sobat semua dimanapun berada. Di video kali ini saya akan ijazahkan amalan yang sangat istimewa yang saya dapatkan. Ijazah amalan ini dari salah satu guru saya, Abah Kiai Haji Entus Mukni Pandegelang, Banten. Fadilah dari amalan ini mencakup semua hajat, kebutuhan, urusan, masalah sobat dalam kehidupan pribadi sobat. Tetapi amalan yang satu ini hanya bisa digunakan untuk menolong diri sobat sendiri. Kalau ada makhluk Allah lainnya, umat dari Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membutuhkan pertolongan, yang punya hajat, yang punya kebutuhan, yang punya urusan, yang punya masalah dalam kehidupan pribadi mereka, sobat semua bisa saya perbolehkan mengijazahkan amalan ini kepada mereka agar mereka bisa mengamalkannya juga. Dan amalan yang satu ini termasuk amalan semula jadi. Yakin tidak yakin sobat-sobat semua dalam mengamalkan amalan ini, insya Allah biiznillah pasti terjadi, dengan syarat seperti biasa. Pertama, tidak untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak untuk keburukan, kejelekan, kejahatan, kezoliman terhadap makhluk Allah lainnya. Yang ketiga, tidak untuk menuruti keinginan hawa nafsu diri sendiri. Sekarang kita langsung cara mengamalkan amalan yang satu ini. Saat sobat-sobat semua punya hajat, punya kebutuhan, punya urusan, punya masalah dalam kehidupan pribadi sobat, pastikan diri sobat suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar, lalu duduk menghadap kiblat sambil memegang Al-Quran. Kemudian yang sobat-sobat semua lakukan, membaca basmalah 1 kali, membaca syahadat 1 kali, membaca solawat 1 kali. Solawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian sobat semua doa, minta kepada Allah dengan bahasa sobat sendiri apa hajat sobat, apa niat sobat. Setelah selesai berdoa, tutup dengan membaca Al-Fatihah 1 kali. Lalu sobat semua membaca Allazi khalaqani fahuwa yahdin 1 kali. Kemudian Quran yang tadi sobat semua pegang, sobat semua buka secara acak. Jadi nanti ada 2 halaman. Bagian yang terbuka secara acak tersebut sobat baca. Cukup di bagian yang terbuka saja. Kalau sobat semua baca sampai habis, hati belum tenang, hati masih gelisah, hati masih ada gejolak, ulangi lagi, baca dari awal lagi halaman yang terbuka tersebut. Sampai kapan waktunya? Sampai hati sobat benar-benar merasakan tenang, anteng, adem, nggak ada lagi gejolak, baru sobat semua berhenti membaca. Setelah itu dilanjutkan dengan membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah 7 kali, Inna nahnu najalna dzikra wa inna lahu lahafizun 7 kali. Setelah itu istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun 7 kali. Yang terakhir alhamdulillah ala kulli hal
7 kali, tetapi tahan nafas, jangan bernafas. Lalu sobat semua tutup dengan membuang nafas melalui hidung secara perlahan sambil di dalam hati membaca Allah. Saya lupa mengingatkan, dari mulai awal tadi membaca basmalah 1 kali, itu posisi menongkatkan lidah, ujung lidah ditempelkan ke langit mulut. Dari bacaan basmalah sampai yang terakhir membuang nafas, membaca Allah, itu posisi menongkatkan lidah. Cara prakteknya bagaimana? Tadi yang saya jelaskan cara mengamalkan sekaligus cara praktek. Jadi kuncinya di amalan yang satu ini, pertama saat sobat semua membaca Quran yang sobat buka secara acak sampai hati sobat tenang, adem, tentram. Bukankah Al-Quran adalah petunjuk dan obat bagi umat Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka itulah dikatakan oleh Aba Antus bahwa amalan ini amalan semula jadi. Yakin tidak yakin, siapapun yang mengamalkan amalan ini, insya Allah biiznillah hajatnya kabul, dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ijazah amalan semula jadi di video kali ini yang saya dapatkan ijazahnya dari salah satu guru saya, Abah Kiai Haji Entus Mukni, Pandeglang, Banten. Saya ijazahkan sempurna kepada sobat-sobat semua untuk diamalkan, dan sobat-sobat semua diperbolehkan mengijazahkan amalan yang sudah saya ijazahkan kepada sobat-sobat semua kepada umat Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lainnya. Demikian sobat-sobat semua di video kali ini. Kalau ada yang belum sobat-sobat semua paham, silakan ditanyakan di kolom komentar atau bisa gabung di grup WhatsApp Belajar Ilmu Hikmah bersama Prabu Ganda Barapaksi. Akhir kata, apabila ada dari diri saya ini yang tidak berkenan di hadapan sobat-sobat semua, kepada Allah saya mohon ampun. Kepada sobat-sobat semua saya mohon maaf, minta ridhonya, minta ikhlasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.